Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Immanuel, Allah beserta kita. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dalam terjemahan lain, dalam versi bahasa Indonesia masa kini, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Nah, kelahiran Yesus di sini mau menyadarkan setiap kita bahwa Dia mau menyertai saudara dan saya, berjalan bersama dengan kita, mau menuntun setiap kita, mau menjadikan setiap kita menjadi bentuk yang baru serupa dengan Dia. Di mana melalui kelahirannya Tuhan mau mengembalikan posisi kita ke posisi semula, di mana manusia bisa punya akses langsung dengan Tuhan, di mana manusia bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan seperti posisi awal Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan mau terlibat dalam kehidupan setiap kita, apapun itu. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita mengizinkan Dia berjalan bersama dengan kita? Mengizinkan Yesus menuntun langkah-langkah kehidupan setiap kita? Atau kita merasa mampu untuk berjalan sendirian sehingga tidak memerlukan Immanuel, di mana Allah yang menyertai setiap kita? Kita mungkin maunya kesuksesan kita yang menyertai kita, kepintaran kita yang menyertai kita, kecakapan kita mengatur strategi yang menyertai setiap kita. Mungkin kita maunya itu, tetapi Tuhan mau menyertai saudara dan saya. Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk setiap kita. Dia lahir untuk saudara, untuk saya. Siapa kita sehingga Dia mau lahir buat setiap kita? Karena Dia begitu mencintai saudara dan saya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kenapa? Akan dunia ini, orang-orang yang ada di dalam dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa memberikan Yesus buat saudara dan saya, supaya kita di perjalanan hidup kita ini yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan turunan, penuh dengan tanjakan dalam kehidupan setiap kita, kita bisa kuat sampai akhirnya, di mana Tuhan yang yang menyertai saudara dan saya. Tuhan mau memberikan kekuatan setiap kita, menyertai setiap kita, menemani kita melewati banyak lika-liku kehidupan, dan kita menang. Tidak tidak binasa. Makanya kita perlu Yesus dalam kehidupan setiap kita, di mana Tuhan mau menyertai saudara dan saya. Apakah setiap kita mengizinkan Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun setiap kita, atau kita pakai kepintaran kita, kebisaan setiap kita? Karena tanpa Yesus, percayalah, kita pasti binasa. Yuk sekarang sadari
bahwa kelahirannya sangat berarti buat hidup kita kini dan hidup kita yang akan datang. Natal bukan bicara soal kado, bukan baju baru, kumpul-kumpul. Bukan berarti kita nggak boleh lakukan itu semua. Silakan, tapi harus dengan pengertian bahwa Natal bicara di mana Allah mau menyertai saudara dan saya, berjalan bersama dengan setiap kita, menuntun kita yang terbatas ini, manusia yang terbatas ini, sehingga kita tidak tersesat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yesaya 9 ayat yang ke-6 tadi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di mana? Di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Wow, dia penasehat ajaib buat siapa? Buat setiap kita. Makanya dia mau menuntun setiap kita, menasehati setiap kita, supaya kita tidak tersesat. Dia mau menemani setiap kita karena dia Allah yang Immanuel, Allah yang perkasa, dia Allah yang besar, dia Allah yang dahsyat, Bapa yang kekal, dia Allah yang memelihara setiap kita hari ini sampai kepada hidup kekal. Dan dia Raja damai, karena hanya ada kedamaian di dalam Yesus. Sekali lagi, Natal bukan bicara soal kado, kumpul-kumpul, atau kita happy, bergembira. Natal bukan bicara tentang itu, tapi Natal bicara di mana Tuhan mau menyertai saudara dan saya, menemani setiap kita dalam perjalanan hidup setiap kita sampai kita kepada hidup kekal. Biar firman Tuhan ini menolong saudara dan saya dan memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kelahiran-Mu itu menyadarkan setiap kami betapa Engkau sangat-sangat mencintai setiap kami. Engkau sangat mengasihi setiap kami, karena Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Engkau mau menyertai kami. Engkau mau menemani kami dalam perjalanan kehidupan kami sampai kami berjalan di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.